Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang halusinasi, hayal, khurafat, cerita-cerita aneh, cerita-cerita fiksi, cerita-cerita di luar nalar yang dilakukan atau diceritakan oleh para habaib Yamani, habaib Ba'alawi itu. Sebelum kita membahasnya, baiklah akan saya jelaskan bagaimana posisi keanehan itu dalam Islam. Jadi hal aneh, hal gaib, hal di luar nalar itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya hal-hal tersebut bisa dan boleh. Jadi hal-hal gaib itu memang diberikan oleh Allah kepada Nabi, kepada para wali, kepada orang-orang yang dicintai sebagai karomah atau ma'unah. Untuk para nabi, para rasul itu dijaga oleh ayat dan hadis. Jadi sumber ceritanya, pengakuannya, kesohihannya itu ada dalam Al-Quran. Kalau mujizat nabi, misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus dan lain-lain. Dan juga ada dalam hadis ketika menceritakan hal-hal di luar nalar yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk para wali diceritakan dalam kitab-kitab mu'tabar, kitab-kitab karangan para kiai-kiai besar, orang-orang besar, para mu'alif. Jadi tidak sembarangan dan diakui dunia. Untuk kisah-kisah di bawahnya diceritakan oleh para orang dekat dan keluarga yang terpercaya. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Namun pada kasus Ba'alawi ini, cerita-cerita seperti itu diproduksi secara besar-besaran dan overload. Jadi terlalu banyak kisahnya, terlalu wah ceritanya, yang kesannya ini fiktifnya terlalu fiktif, terlalu luar biasa. Inilah yang menjadikan keanehan dan meragukan orang-orang. Kok sebegitu mudahnya kisah itu tercipta, diceritakan, dan sebegitu anehnya kisah itu terjadi pada orang-orang yang secara umum dunia Islam seluruhnya tidak mengenalnya, hanya di lingkungan mereka. Kesohihannya, kevalidannya itu tidak tercatat di kitab-kitab umum, hanya mungkin di kitab-kitab mereka yang dicatat oleh sesama mereka. Dan ini kemudian diceritakan kepada khalayak ramai sebagai glorifikasi, pencitraan, membesar-besarkan kewalian seseorang atau kesolehan seseorang. Ini sering terjadi dan kita belenger sampai mual mendengar kisah-kisah yang aneh-aneh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kisah-kisah seperti ini pelengkap saja dan tidak banyak. Tetapi Ba'alawi mengeksploitasi kisah, mengeksploitasi status kewalian itu dengan mudahnya. Jadi dikit-dikit ini wali, ini cerita karomahnya, ini wali, ini cerita karomahnya. Sehingga setiap orang itu dengan gampang diwalikan dan dibuat cerita karomahnya. Ini sudah mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan agama. Dan ini harus kita kurangi atau kita hindari. Dan kembali kepada kisah-kisah yang mu'tabar, yang tercantum dalam turaf atau kitab-kitab terpercaya untuk seluruh kalangan muslim. Itu baru yang boleh dinukil. Seperti salah satu contoh kisah ini yang mengernyitkan dahi, bahkan membuat ketawa mungkin. Bagaimana kisah seseorang ketika dibuka atau digali kuburnya,
sedang dalam posisi duduk di kursi dan sambil baca Quran. Masya Allah. Itulah salah satu contoh kisah yang dibuat-buat, yang terlalu wah, sehingga kita mendengarnya juga malah berubah jadi lucu. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya, ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas kepada tukang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.